dusun gimana tuh? Tata laksana ikan teri dari dusun. Ikan toman di air panas. Mari kita susun tata naskah dinas. Mana tepuk tangannya? Wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Biro AUPK Bapak Dr. Haji Abdul Rashid MAG, Kepala Biro AAKK, para Wakil Dekan 2, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Koordinator Bagian Ortapek, Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan, Koordinator Bagian Humas dan Kerjasama, Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis di lingkungan UIN Raden Fatah, Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Haji Abdul Rashid MAG. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Jumari Iswadi MM. Juga yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Dr. Mulyadi Assosi MHum. Yang juga kami hormati para ketua lembaga, kepala unit. Juga hadir di sini ada wakil dekan 2 dari semua fakultas, insya Allah hadir mudah-mudahan. Juga dari kepala bagian di lingkungan Raden Fatah Palembang, juga fungsional arsiparis yang hadir juga pada siang menjelang sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin tamu undangan sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu berkumpul di sini dalam kegiatan penyusunan pedoman tata naskah dinas UIN Raden Fatah Palembang. Adapun tujuan dari kegiatan ini mungkin kami laporkan kepada Pak Kepala Biro, juga kepada semua yang hadir, bahwa kegiatan ini diawali dengan semangat, sesungguhnya sebuah semangat untuk kita semakin ke depan tata naskah dinas kita, administrasi kita akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena sejak kami dimandatkan untuk duduk sebagai kepala bagian umum, kami melacak pedoman tata naskah dinas sampai hari ini belum ketemu, Pak. Dokumennya di mana? Apakah mungkin tersebar atau sudah include di dalam satu sistem, kita juga belum lihat. Dan itu menjadi semangat pertama bagi kami untuk kemudian mencoba melakukan terobosan supaya ada dokumen yang betul-betul bisa menjadi pegangan bagi kita semua terkait dengan tata naskah dinas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Yang kedua, semangatnya adalah bahwa sistem yang kita kelola sekarang, e-office, yang kita sudah familiar di semua tingkatan dari rektorat sampai ke program studi,
yang sudah menggunakan e-office itu sebahagian ya. Satu sisi maksud sudah kita menggunakan secara digital, tetapi pada sisi yang lain saya lihat masih bersifat manual. Kalau kita semangatnya adalah paperless, tetapi kenyataannya justru kayaknya lebih dari yang seharusnya, malah nambah-nambah. Yang seharusnya tidak di print harus di print ulang gitu kan, sehingga double. Secara sistem tetap jalan, tapi secara manual juga jalan. Dan kebetulan ketika kita kemarin, kami khususnya itu belajar terkait dengan tata naskah dinas di Pusdiklat Kementerian Agama RI, itu ada contoh yang sudah bahkan betul-betul paperless. Kita lihat di office kita ketika mengambil nomor masih pakai buku, tidak otomatis keluar dari e-office. Ya, hadir di sini beberapa kepala lembaga dan kepala unit, teman-teman seluruh pejabat fungsional Arsiparis di lingkungan UIN Raden Patah Palembang, sikapnya hadirin dan hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu marilah atas izin kita semua kita buka acara ini secara bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan penyusunan tata naskah dinas di lingkungan UIN Raden Patah Palembang secara resmi dinyatakan dibuka. Meskipun saya awali dengan membuka, toh juga tidak ada honornya. Karena ini bagian dari tugas. Jadi biasanya di luar sana itu dipisahkan tugas selaku narasumber dan sekaligus sebagai tugas dan fungsi. Jadi kalau membuka itu tidak ada honor, lalu kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan beberapa hal, tapi itu dalam tanda petik sebagai narasumber, begitu. Tapi kalau di UIN Raden Patah Palembang satu kesatuan, tidak ada honornya karena sudah menyatu dalam remon. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Pertama-tama patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan kuasanya pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah di tempat ini, tentu dalam rangkaian untuk menyatukan visi sharing, tidak hanya share tapi juga sharing, sehingga apa yang kita harapkan di pertemuan ini mendapatkan hasil yang insya Allah bisa memberi manfaat buat pengembangan UIN Raden Patah Palembang ke depan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah SAW, pada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah curah rahmat dan sahabatnya pun akan sampai kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita pada hari ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena unsur pimpinan, Ibu Rektor dan Warek 2 dan Warek 1, Warek 3 semua punya kegiatan yang pada hari ini sehingga beliau-beliau tidak sempat hadir. Namun alhamdulillah ada Pak Biro AKK bersama dengan kami, karena ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam rangka untuk mendukung tata kelola administrasi di lingkungan UIN Raden Patah Palembang. Karena itu tentu melalui pimpinan menyampaikan permohonan maaf. Meskipun tentu tanpa kehadiran Ibu Rektor, Pak Warek, insya Allah semangatnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panitia, semangat dari kegiatan ini insya Allah akan membuahkan hasil yang tentu pimpinan akan sangat mengharapkan. Karena kegiatan ini yang semestinya sejak awal sudah harus dilakukan. Beberapa waktu yang lalu beberapa kawan-kawan saya sangat mengapresiasi semangat dan komitmen teman-teman para pejabat Arsiparis. Allahumma
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita mengabadikan momen kegiatan kita hari ini. Untuk itu dipersilakan kepada fotografer untuk mengambil foto bapak-bapak yang ada di depan. Boleh berdiri Bapak, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sudah masuk pada inti acara, yakni penyusunan tata naskah dinas yang merupakan sebuah draft yang diusulkan dan sudah dipegang oleh Bapak Ibu hadirin ya, yang kemudian nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Namun sebelum itu izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada hari ini. Nama Dr. Mulyadi M. Hum, tempat tanggal lahir Bojen 3 Agustus 1977, alamat rumah Jalan Musola nomor 10 RT 45 RW 04 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Riwayat pendidikan S1 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2022, S2 Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Patah Palembang tahun 2008, S3 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Baik, langsung saja kepada Bapak narasumber Dr. Mulyadi M. Hum, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Biro dan Pak Kabar Umum, ini sahabat saya Bapak Puji Edi Purnomo SOSIM. Yang saya hormati Bapak para kabak masuk, para panitia dan yang lainnya saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Mungkin berdiri saja ya. Ya. Duduk. Baik, mungkin kita buka pantun dulu deh itu ya. Kalau dibuat pantun gimana tuh? Tata laksana. Ikan teri dari dusun, ikan toman di air panas. Mari kita susun tata naskah dinas. Mana tepuk tangannya? Tadi berpantun ya, jadi pantunnya gimana tadi? Ya, baik Bapak Ibu ya, saya sebetulnya apa ya, dari tadi sudah merasa kecil ya. Kemudian juga Kak Reza, Kak Dadang, Pak Berkah ya, Bu Helen juga. Kalau masalah persuratan waktu di PAU,
ke Pak Karimin juga saya sering akan diskusikan bersama ya. Jadi itu nanti bisa kita gunakan. Bahkan mungkin dari HP juga bisa dilihat. Nanti mungkin di share aja ya. Saya tidak banyak Bapak Ibu, itu slide cuma tiga slide. Satu ini, kedua nanti, maaf coba yang kedua apa isinya? Nah itu ya, itu yang bisa dibuka dari HP. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, Mas Trika, terima kasih. Yang ketiga itu, jadi mungkin dari awal dulu ya. Nah ini nanti kita coba, maaf yang ini dulu ya. Gak apa-apa, kita ini aja. Nanti ini koper ya. Kita nanti sebenarnya ini kan draft sudah disusun dan sudah bagus. Hanya seperti tadi saya ketemu dengan Pak Dadang ya, bahwa kemungkinan saya hanya sebagai apa ya, pemantik saja. Bapak Ibu sekalian yang mau ini kan nyusun, karena masalah-masalah persyaratan tadi yang saya sampaikan, kemungkinan nomoran, kemudian tanda paraf juga kan, bahkan ukuran dalam membuat surat MOU dan yang lain sebagainya, Bapak Ibu lebih paham. Jadi nanti kemungkinan satu-satu kita buka ini ya, misalnya cover, jadi sekaligus ini kan. Kemudian ini kode jabatan, kalau ada penambahan kemungkinan seperti itu ya. Kalau kira-kira sudah benar kan berarti langsung ACC selesai kan, gitu ya. Tapi kalau ada tambahan, karena klasifikasi itu nanti ada sesuai dengan kelas apa ya, kalau dalam ilmu perpustakaan itu ada klasifikasi DDC, di arsip juga ada kelas-kelasnya. Kelas-kelas itu kelas umumnya ini nanti sama baku, sistem baku di seluruhnya, tapi begitu pepecahan ke bawah itu kita bisa mengembangkan sendiri. Makanya nanti fleksibel itu kan, bisa fleksibel. Jadi kita bisa, oh ini ternyata di UNRAD Batam ada satu kegiatan aktivitas apa gitu, nanti bisa kita buat kodenya gitu kan. Jadi kita bisa mengembangkan sendiri. Baik itu ya, nanti satu persatu. Dan ini yang seperti yang saya sampaikan nanti di praktek ini nanti bisa install ini dulu, ini Office yang ada di kita itu baku dengan ini semua, tapi kita kembangkan sesuai dengan keinginan lembaga kan. Makanya dari pihak IT-nya, dari UNRAD dan Patah yang bagus, akhirnya kita seperti itu susunannya. Tapi aslinya nanti Bapak bisa lihat seperti ini yang aslinya ya. Jadi nanti bisa digunakan. Baik, itu ya, ini sebagai jadi nanti ada tiga. Yang pertama nanti saya coba prolog saja sebentar, kemudian ini kita lihat apa yang sudah kemungkinan di buku itu yang sudah saya linkkan seperti ini. Kemudian yang praktek yang tiga tahap itu mungkin bisa 10 menit setengah jam selesai ya gitu ya. Baik, maaf, balik lagi yang ke awal. Ya, yang satu ya, mundur lagi. Yang dibuka dulu ya. Nomor satu awal. Oke, satu dulu ya. Oke. Tata naskah dinas menentukan masa depan kehidupan organisasi. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin satu clue yang kita mau kita pegang pada saat ini bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini menentukan masa depan dari organisasi kita UNRAD dan Patah ya. Karena ini kalau sudah disahkan berarti semua tentang penomoran, kemudian format kita ikut yang ini ya. Dan itu sesungguhnya memang harus ada kan. Mungkin nanti kalau Bu Helen di bidang akreditasi yang ini kan pasti ditanya Bu ya, begini berdasarkan apa itu ininya Pak, surat masuk surat keluar, nanti lari ke prodi kemana, semuanya akhirnya kena semua kan. Jadi artinya pada hari ini kita semua insya Allah ya, makanya jasanya besar mudah-mudahan ya. Makanya saya ketika kemarin sore dihubungi Pak Adrian, itu saya merasa ini ini satu kehormatan ya, apapun itunya. Jadi artinya kita ingin ikut andil gitu ya, walaupun saya tidak mampu, saya ikut andil bahwa ini kalau sudah jadi benar-benar kita punya sejarah, kita dulu yang ikut menetapkan gitu kan, walaupun nanti bisa direvisi kembali gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu kita mungkin dengan ikhlas ya, jangan melihat saya di depan, mungkin itu tidak ada ini ya tadi seperti saya bilang, saya anaknya Ibu Umi Kalsum, anak buahnya. Jadi tidak ada kemampuan tentang itu, tetapi ya kita sama-sama punya niatan baik untuk UNRAD dan Patah ini ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini kita mungkin sedikit konsep dulu ya, arsip dinamis dan statis. Ya memang saya juga tentang arsip, karena saya memang
di bidang ilmu perpustakaan ya. Tetapi dulu kan Arpusdok ya, arsip perpustakaan dan dokumentasi itu jadi satu. Kemudian sedikit mungkin saya tentang arsip itu karena saya dengan Ibu Nirmala seluruh yang perpustakaan itu kita ada kalau ada tambahan untuk ini di UT ya, Universitas Terbuka, dan alhamdulillah sampai sekarang kemungkinan yang masih bertahan saya karena saya dua arsip dan perpustakaan gitu kan. Jadi perpustakaan yang dulu D2 sudah pada habis, tinggal arsipnya tinggal bertahan, dan semester ini juga alhamdulillah masih, tapi saya memang otomasi arsip gitu kan. Dan itu saya anggap bahwa otomasi arsip itu muaranya dari sebuah kearsipan. Jadi office itu sebenarnya muaranya. Jadi kita nanti format surat larinya ke sana ya. Penomoran surat larinya ke sana. Klasifikasi larinya ke sana. Makanya nanti tanpa ilmu kearsipan pun kalau sudah ada office atau otomasinya itu sudah kita bisa. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau waktu belajar konsep-konsep kita udah jelas, tapi begitu penerapan kok kayak gini mudah gitu kan. Oh, ini suratnya aja mungkin kan nanti bahkan bisa dicari dengan Ctrl F, langsung kita cari penomorannya, nah, sudah ketemu, sama seperti di DC kayak gitu kan. Dan itu tidak bisa dihafal, tetapi ciri-cirinya kita tahu. Berarti kan misalnya KPO berarti kepegawaian, tinggal berapa ada misalnya kesejahteraan atau angkatan, itu Bapak Ibu lebih ini ya, lebih paham gitu. Baik, ini kemudian sedikit mungkin arsip itu ada dua Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau orang kita begitu sudah di-print nanti mana arsipnya gitu kan. Ya kan gitu ya, baru nge-print surat mana arsipnya Pak gitu. Ya kita bisa terima, tapi kalau orang arsip, mana ada orang yang arsip? Arsip Aris ada dari di sini. Oh, arsip Aris ya? Ya. Yang dikatakan arsip itu ketika sudah disimpan secara permanen ya, karena alasan hukum, ya, alasan pendidikan, alasan ini itu arsipnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kita anggap sebagai rekod. Arsip juga, tapi arsip dinamis, rekod. Nanti ada yang dinamis itu ada dua, ada yang aktif, ada inaktif. Jadi ketika kita buat surat itu sebenarnya masih rekod ya, rekod dinamis gitu ya. Tapi kan kita bilangnya arsip saja, sudah terima saja. Tapi sebenarnya ketika benar-benar organisasi ini nanti mungkin kita lihat. Kemudian kalau yang untuk yang ini mungkin bisa kemana ya, biar bisa melihat. Jadi coba di slide yang kedua, Mbak. Bisa di slide itu ya. Iya, punya buku tapi di HP bisa dilihat ya. Ada sudah dapat di mana? Enggak. Di buku saja ya, enggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya kalau di situ sudah bisa dibuka dari HP. Ya, satu ya. Mungkin ini teknisnya kita langsung di apa istilahnya, bahasanya disepakati gitu kan, atau ini draft ini ya, ini mana kurangnya gitu kan. Jadi itu jadi catatan penting kita kan. Mungkin dari koper dulu ya Mas ya, Mbak. Koper ya, kita lihat koper langsung aja deh ya. Nanti kalau teori dan konsep Bapak Ibu juga lebih paham ya. Coba klik ini bisa ini nggak? Diklik bisa nggak? Pencet aja. Kayak gini. Tahun 2023 kan? Iya. 2023 nanti jadi sepakatnya kan. Selesai ya bentuk yang itu ya. Ya. Logo ya. Logo gimana? Kemungkinan kalau dibuat satu buku ini ya, Melo desain itu ya, atau gimana desain dari penerbitnya ya? Iya. Logo gimana, biasanya Bu Ellen bisa setting logo gimana? Gitu ya. Gambar ini kan hanya sebagian kecil ya, ada arsip-arsip nggak? Penanggung jawab itu ya. Nanti di penanggung jawab ya.
Iya, ya gitu ya. Ya artinya kan ada, betul ya. Iya. Iya. Donasi lagi ya. Pasti di. Iya, iya. Baik, jadi ya kemungkinan hanya ini ya, apa mungkin yang terlintas di ide kita yang pernah kita melihat ini kan apa biasanya kalau di dalam cover itu apa yang muncul jadi mewakili kan, ya. Iya, iya bisa. Siapa? Ini ya. Lengkap ya dari squadnya apa namanya? Lengkap iya. Serang membawa. Iya, gitu ya. Iya. Berarti untuk cover ada juga dari pihak acara. Ini ya, dari rektoratnya. Rektorat. Wahyu baru. Betul ya. Ya, seru-seru. Berarti sudah ada. Kemudian nanti yang menyimpan mungkin di bagian arsip tadi ya. Pak Yunus ada ini nggak? Kalau cover biasanya ini juga Pak Yunus. Belum. Cover ya. Ya. Mungkin itu ya. Saya pikir lalu ya Pak Kabak sementara ya yang cover itu ya. Nah. Terus balik lagi ke PowerPoint-nya. Bisa ya, sudah bisa ya. Di HP juga ya. Di handphone yang kedua apa? Oh dari download ya? Nggak usah, diam aja. Balik ke PowerPoint. Nah, yang nomor 2, halaman 2 ya. Nah, kode jabatan ini ya. Klik kode jabatan. Nah itu ada tangan biasanya. Masuk bisa ya? Bisa ya. Jadi biasanya yang akreditasi ya itu karena rebrand ya, bisa. Nah, ini yang kode-kode muncul ini biasanya diterapkan di penomoran ya. Ya di penomoran surat itu kan kalau orang yang di bagian teknik ya, pasti sudah tahu ya. Biasanya kalau di Win kita B berarti biasa ya, R rahasia. Apa lagi Pak? Segera ya. S segera ya. Nah itu juga nanti perlu mungkin di sana di ini juga ya apa mulai dari kalau disusun itu sudah ada Mas keterangan ya pasti ada di pedoman itu ya. Iya. Jadi Pak Mul. Iya. Oh ya sudah Mas. Ini pakar. Naik ke ini deh. Turun. Naik. Nah, ini kan nomor 1 rektor UIN Darussalam Palembang. Mungkin kodenya itu UN 09 tapi jangan ada rektornya, tapi Universitas Islam Negeri Palembang UN.09. Baru nanti di bawahnya rektor itu R1. Wakil rektor 1 WR. Itu kan wakil rektornya beda akademik pengembangan kelembagaan. Nah untuk rektornya apa? UN 9 itu umum UIN kan. Nah, karena Win kita yang 9 ya. ya UIN belum ada. Baru perorangan. Dulu waktu IAIN ya, saya terlibat dulu itu IN 4 itu ya. Nah itu untuk Institut Agama Islam Negeri. Ya, kalau sekarang Universitas UN.09. Baru nanti R1, R2, R3. Ya, garis miring. Berarti kan garis miring UN-nya itu keseluruhan Mas ya. Seluruh ini ada semua berarti kan? Karena umum kan? Gimana? Pokoknya kita aplikasikan di dalam penomoran misalnya B 10 garis miring UN tik 9 ya 09. Berlaku siapapun yang mengeluarkan surat yang dikirimkan UIN kodenya UN. Ya, garis miring R, garis miring bulan, garis miring belum ya? Ada berapa tadi ya? Kalau sekarang kan nomor dulu B sekian, kemudian UN 09, kemudian kode jabatan tadi R maunya R tadi awal ya. Garis miring, nah berikutnya apa? Ini ya, kepegawaian baru garis miring bulan baru tahun. Ya,
Ya, berarti ada tambahan 1 R itu, ya. Berarti kan hasil revisi, hasil kita. Ya. Kemudian ke bawah, kira-kira ada nggak? Karena di HP-nya juga bisa dilihat, ya. Itu makanya kan tadi kalau ada sub yang itu ya. Ya. Sub berarti dari ini dulu ya. Belum ada yang terdaftar ya, berarti. Ya, karena kalau mau buat nomor nanti nomornya biar ikut mana gitu, nggak bisa kalau nggak ada itu ya. Iya. Ya. Ini biasa ini otaker mungkin dari patah. Jadi kalau otaker itu lebih resmikan, mohon maaf ini belum bisa dilaksanakan. Jadi sesuai dengan otaker yang berlaku saat ini. Misalnya tahun 2023 apa otakernya kan? Kita juga belum ada. Jadi di otaker situ, di dalam otaker itu sudah dibagi klasifikasi nomor. Ya kan, untuk fakultas, untuk rektorat, umum. Karena di sini kan ada subbagian, sementara subnya kan sudah hilang sekarang. Makanya untuk sub itu kan tinggal 3 lagi sekarang. Makanya memang benar kata Pak Jadi Pak, harusnya di otaker terbaru ini Tampilkan dulu otaker, nanti baru kita sesuaikan. Oke, baik ya, kelas bahkan kalau klasifikasi kan kita 2 macam ya. Kalau ada yang umum itu tidak ada KP kasus tidak ada ya, tapi dia langsung seperti perpustakaan dan 00, 100, 200 terus sampai itu kan kalau yang umum kan. Tapi kalau di Kemenak karena ada 2 macam kelas yang kita pakai tuh. Kalau sama saya ya, di Kemenak itu dia ada kode khususnya kalau yang umum dari 0 sampai 900. Jadi 10 kelas gitu kan. KMA nomor 44 tahun 2010 tentang penataan kearsipan di lingkungan Kementerian Agama. Jadi yang biasa selama ini kita pakai itu adalah KMA nomor 44 tahun 2010 ya, yang di dalamnya ada KP, OT, HM ya kan. Nah, namun kita mempelajari bahwasannya KMA nomor 44 2010 ini tidak mengcover seluruh bagian unit yang ada di Universitas Islam Raden Patah ini. Karenanya ini adalah sebuah usulan draft yang kemudian kita kembangkan dari situ, dari KMA nomor 44 tahun 2010. Misalkan tadi ada beberapa, boleh ditampilkan tadi kita buat subbagian tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau kita lihat di KMA nomor 44 tahun 2010 ya, bisa nanti dijelasin saya. Itu tidak ada menyebutkan detail tentang apa sih kode ijazah, apa sih kode surat tentang misalkan kita mau mengeluarkan mungkin surat izin mahasiswa dan pokoknya yang berkaitan dengan mahasiswa. Nah, ini tidak terdapat pada KMA nomor 44 tahun 2010, sehingga memang kita turunkan menjadi usulan ini supaya memang bisa kita fiksasikan gitu Pak ya, karena memang kode klasifikasi arsip ini untuk kita sendiri supaya memang surat itu lebih tertata, dalam melihat arsip-arsip itu menjadi lebih tertata, dalam mengeluarkan surat kita nggak bingung lagi, karena banyak sekali ditemukan misal subbagian humas ya, mohon maaf saya mengambil contoh saja, misalkan humas mau mengeluarkan surat ya kan, kodenya HM ya, sedangkan umum mau mengeluarkan surat undangan tapi kodenya HM juga. Pernah saya membuat surat tersebut, akan tetapi ada tiba-tiba staf humas, kenapa pakai kode HM? Loh, kan kode klasifikasi arsip ini itu kan berkaitan dengan muatan suratnya, bukan siapa yang mengeluarkan suratnya. Nah, siapa yang mengeluarkan suratnya adalah kita cari di kode jabatan tadi. Jadi apakah yang mengeluarkannya rektor, apakah yang mengeluarkannya itu BR1, itu kita lihat dari kode jabatannya. Makanya dalam nomor surat itu B biasa atau R rahasia, nomor kita slash UN 09 itu kode Universitas Islam Negeri Raden Patah, kemudian slash lagi kode jabatan ya, yang kemudian kita sepakati untuk direvisi sesuai ortaker, karena memang usulan tadi belum sesuai dengan ortaker seperti itu.
kita slash lagi, garis miring, itu kode klasifikasi arsip. Nah ini yang kemudian mau kita detailkan lagi supaya bisa mengcover seluruh ya bagian unit yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Patah. Baru di slash bulan, baru di slash lagi tahun, sehingga memang itu menjadi nomor yang benar-benar yang mengeluarkan, oh ini surat ini bisa dilihat, oh ini yang mengeluarkannya umum karena ada kodenya. I.1, oh bagian umum, yang keluarganya apa umum gitu kan. Oh ini yang keluarganya humas, tapi muatan suratnya tentang undangan gitu kan, HM kodenya. Itu sudah jelas. Mungkin itu tambahan sedikit Pak. Terima kasih. Baik, itu Dan memang PR terbesar berarti ketika karena ada PMA 55 2022 terkait ortaker, maka banyak hal yang berubah yang mendasar yang itu pasti terkait dengan kode jabatan. Tapi saya kira kalau klasifikasi surat itu kan tidak, dia akan menyesuaikan saja dengan kode jabatan itu. Dan di sini mungkin butuh masukan Bapak Ibu sekalian terkait nanti, mumpung ini terkait banyak hal yang memang harus dirubah, termasuk juga nanti kewenangan penanda tangan yang juga ada di situ kan pasti berubah karena ini. Cuman mungkin ada juga yang kita sebut mungkin kita anggap hilang, sebenarnya tidak hilang, tetap juga keberadaannya tetap harus diakui, pegawaian ya kan, ya kan, nggak mungkin kemudian itu tidak dikasih kode. Hanya itu juga ada, walaupun dulu sebutannya koordinator, walaupun sekarang nggak ada koordinatornya kan sebutan itu, tapi tetap kelihatannya harus punya slot sendiri terkait dengan baik kode jabatannya ataupun kode arsipnya. Di situ ada jabatan fungsional juga yang memang harus dikasih slot. Itu memang makanya butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ortaker kita yang baru kan itu PMA nomor 55 tahun 2022, itu kita mengacu ke sana. Ini semangatnya adalah semangat bagaimana kita ini membangun sebuah pedoman, nyusun sebuah pedoman yang nanti akan membangun sebuah sistem office kita, sebenarnya itu maksudnya. Jadi nanti ngetik surat itu langsung di sistem itulah ada template-nya, karena kita melihat jenis suratnya dari mulai kita pertama pejabat. ya itu Jadi nanti pejabat kita itu kan nanti yang mau menandatangani surat, dia sebenarnya masing-masing punya akun. Bu Rektor itu punya akun sebenarnya nanti. Dan dia nanti akan menggunakan akun itu, meskipun tidak langsung beliau, mungkin dia punya orang kepercayaan, sekretariat atau apa yang mengelola akun itu. Kemudian ketika Bu Rektor mau mengeluarkan surat, nggak mungkin keluar surat atas nama Rektor kecuali dari Bu Rektor sendiri. Akan seperti itu nanti. Jadi itu nanti yang kita bahas, sistemnya seperti itu. Jadi penandatangan surat dari mulai jabatan itu, jabatannya siapa yang mau menandatangani, nanti turun sampai ke template-nya, jenis surat yang mau dikeluarkan surat apa, muncul sendiri, tinggal pilihan. Jadi ketika nanti mau ngetik surat paling 2 menit 5 menit selesai sampai ke penandatangan, karena muncul sendiri nomor-nomor kode-kode itu muncul sendiri ketika sudah kita bangun sistem. Jadi nggak ngetik manual lagi, pengennya begitu ke depannya itu. Makanya tapi kita bakukan dulu yang kita sepakati yang mana ini, pengennya ke depan. Jadi nanti tinggal klik pejabatnya siapa, jenis suratnya apa, terus nanti. Saya kira itu untuk tambahan informasi dari kami. Kita install Bapak Ibu ya, nanti biar ini kita coba masukkan, kita lihat bahwa memang kita bisa nambah di bawah itu kan. Kalau kita ada revisi-revisi itu kita bisa. Tapi ini tidak digunakan di Win kita. Tapi Win pun sepertinya ngadopsi dari sini, karena itu sudah arsip Andri yang memberikannya ya, dan itu digratiskan untuk seluruh pegawai. Saya kemarin dapat itu karena minta langsung di arsip Arpusdok di Kanakawat itu ya, karena saya kepentingan saya untuk mahasiswa yang saya ajarkan ilmu arsip harus bisa itu. Kalau tidak bisa itu ya sama saja manual lagi kan. Kalau ini kan kita bisa install sendiri, nanti bisa dikembangkan sendiri kan. Nek tadi nek oke saya tadi. Terus apa? Nah, klasifikasi coba. Pengaturan klasifikasi. Oke. Nah, ini lihat. Nih, coba klik klasifikasi nih. Nah, kita buat ya. Ini kalau kelas umum yang bukan Kemenak, klasifikasinya ini umum, pemerintah, politik. Coba klik yang ini. Mau kita tambah bisa. Nah, tapi yang ini 10
Ini maksud saya mau jelaskan itu ya. Yang 10 itu kita udah bisa nambah, misalnya saya 11 ada, ada bisa tepat 10 itu lah. Tapi kalau kemenang, KP1 bisa dirubah di sini, simpan rubah. Kita ini hapus semua yang ini, kan bukan ilmu, bukan lembaga umum kan, kemenang. Berarti KP1 coba buat di sini. Mana yang kita mau buat dari awal dari sini tambah ini kan, nambahnya juga pendek. Nah, itu kodenya berapa? Kan tinggal tulis kode ya. Deskripsinya apa? Tahun berapa? Ini ya. Dan maksud saya ini kalau ada kayak gini rusak, ya kita install lagi kan, karena kita sudah punya gendumnya tadi, punya apa? Punya dia bahannya. Kalau kita kayak gini, coba kalau misalnya dibuat di web rusak, mau cari siapa programmernya kan? Nah dulu itulah yang saya perpustakaan juga, otomasi perpustakaan saya juga seperti itu. Kita tidak mau lagi dijajah oleh orang-orang, bukan dijajah jadi ya kita mesti di tangan mereka misalnya kan. Kalau rusak ya kita perbaiki. Tapi di web berarti diinstalkan di itu. Tapi sudah jadi habis ya Mas ya, jadi habis dulu ya. Nah sudah. Ya. Mungkin ini aja ya. Jadi itu bisa diambil, bisa digunakan, dan itu memang Andri menyebarkan ke seluruh ini. Aturannya sudah dibuat, aturannya digodokkan tadi sampai selesai, itu kita bisa gunakan. Bahkan kalau dia lebih itu dikembangkan lagi kan. Saya juga seperti itu. Saya ke mahasiswa itu kan ada arsip, pengantar arsip, otomasi arsip, lembaga kearsipan. Sudah saya kasih tahu. Ini saya ajarkan. Tapi jangan sekali-kali kalau disuruh orang menentukan harga. Misalnya dia instalkan arsip saya, harganya berapa? 5 juta, dia pasti kan. Tapi saya instalkan, tapi kalau dia ngasih berapapun terima itu yang halal. Kayak ustadz zaman kayak ulama zaman dulu gitu ya. Tidak menentukan harga gitu kan. Iya gitu ya. Kalau dia menentukan harga, kalau misalnya kayak gini, saya ke kabupaten ke Banyasin ya, saya datang ke arsip, Pak saya instalkan arsipnya berapa misalnya 15 juta. Bisa kan orang kalau sudah ada itunya, saya desain selesai gitu kan. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau saya buatkan ngasih berapa, ngasih misalnya 100.000 ya, kita terima. Nah itu yang halal kan. Ya. Jadi ini sudah orang arsip harus bisa kalau orang arsip ini. Tapi kalau didesain oleh ini, ya bisa. Mungkin ini hanya tambahan saja. Artinya tadi yang kita buat kesepakati ini bisa kita rubah. Hukum ini kalau kita taruh sini tambah 901 bisa coba. Nih, klik taruh sini. Nah, Mas. Taruh di atas. Kalau dia di sini dia ngumpul di belakang. Kalau dia di sini umum, coba yang umum. Ada nggak nambah 1 misalnya? 00 urusan dalam. Urusan dalam apa nih? Ada lagi dalamnya. Oh iya, peralatan misalnya ya. Peralatan. Coba. Ini urus peralatan aja. Peralatan ini peralatan. Ya 020 nih. Saya mau tambah katanya. Ya kan? 020, 030 berarti kan? Tambah dulu sini, please tambah nih. Ini tambah. Nah, 030 coba muncul nggak? 030 namanya peralatan minum misalnya. Apa? Misalnya kalau kita di Win kita ada ya? Apa? Bisa ini ada M-nya besar. Lelang aja yang gede. Misalnya kalau surat bentuknya edaran, surat keterangan kuliah yang di BAK atau segala macam tuh nggak ngetik ulang. Nanti nggak masukkan nama mahasiswa, name-nya berapa gitu kan. Jadi ada space yang memang tinggal misalnya bisa diedit, tapi yang sisanya lagi-lagi sudah begitu buka tampil dia sudah otomatis sesuai dengan jenis suratnya. Jadi nggak beragam, nanti ada yang ke kiri sedikit, ada yang ke kanan sedikit, ada yang ke tengah-tengah, ada yang kalimatnya karang sendiri gitu ya. Nggak lagi seperti itu. Pengennya jadi nanti bangun sistem yang seperti itu, tapi berdasarkan dari buku pedoman ini yang sudah disepakati baku, itu nanti akan masuk dalam sistem dan kita kerja lebih cepat. Dan masih itu dibuktikan oleh salah satu kasub di Pusdiklat itu, beliau ngetik surat dapat perintah langsung dari Jakarta, hari itu cuma 2 menit selesai ya, karena otomatis semua perintah undangan peserta gitu ya, langsung perihal undangan peserta tanpa ngetik ulang, ganti tanggal, ganti ini selesai. Sudah ada formatnya, nah ada template, sudah ada format. Nah itu yang pengen kita bangun sebenarnya, inginnya bahwa tidak lagi kita, kalau ini kan masih double ya, double kerjaan, satu sisi harus nyeker,
kita nanti nyari surat Bu Nirmala misalnya, ketik surat ngirim ke rektor, nanti begitu dicek di office ada data rekodnya bahwa sudah disposisi dalam macam, tapi pas begitu dicek di perpustakanya suratnya di mana Bu? Di komputernya sih gitu kan, nggak nyatu di sistem ya gitu maksudnya. Jadi arsipnya itu maksud saya arsip yang langsung otomatis sudah dalam satu sistem besar itu ini. Iya, cuman kita berangkat dari sini, makanya kita pengen sepakat itu ininya dulu. Nanti bonus malas nanti kan akan nyambung dengan apa yang sudah kita sepakati itu di dalam sistem. Saya kira itu masuk yang pertama. Dan juga saya bersharing ini saja ya. Jadi, penuh seperti itu ya, paling sebagian hanya sekilas saja. Jadi sama-sama ini aja nanti ke depannya. Mungkin itu Pak Kabak, Pak Moderator, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mau dipantun ya? Iya. Dari mana? Bunga luas di perbukitan ya. Sawah luas di pedesaan. Ya. Cukup sekian, kalau ada salah mohon dimaafkan. Sawahnya tadi. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan besar ke depan bahwa tata naskah dinas ini akan menjadi dasar agar sistem persuratan di UIN Raden Patah kita ini dapat terintegrasi dengan e-office sehingga bisa maksimal lebih lagi. Kemudian yang ketiga, tata naskah dinas ini menentukan ya bagaimana persuratan, kemudian naskah dinas dan jalannya surat menyurat di UIN itu agar lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah mohon ampun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu sekalian, rangkaian demi rangkaian acara kita pada hari ini sudah kita lakukan. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga mekar di perbukitan, sawah terbentang luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya selaku